Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita memasuki Minggu Advent ketiga yang berarti Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin 3 yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Dunia saat ini merana karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dunia sekarat karena kebencian yang merajalela. Dunia memandang karena pemanasan global yang semakin meningkat. Gereja hadir membawa terang, membawa damai, membawa pengampunan, membawa toleransi, meniadakan diskriminasi, meniadakan kekerasan. Gereja ibarat purnakawan yang mampu menghadirkan tawa dalam kesedihan, mengingatkan pemerintah bila sudah tidak adil, dan mengayomi rakyat. Gereja adalah manusia, bukan bangunan yang hanya dihuni pada kebaktian. Karena hidup kita adalah ibadah sejati. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 392 bait pertama dan kedua, Ku Berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ibadah Advent 3 ini diawali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke dalam terang dalam kuasa Roh Kudus yang memperbaharui ciptaan. Amin.
Silakan duduk. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Silakan duduk. Kita sambut kedatangan Mesias ini dengan sukacita karena pengakuan keberdosaan kita dengan menyanyikan KJ 29 1 sampai dengan 3 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insafkan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Kita bersama-sama akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa saya hantarkan. Hanya kepadamu kami memohon hikmat-Mu, pencerahan melalui sabda dan firman-Mu. Sabda firman-Mu akan menolong kami untuk mengerti dan memahami Advent ketika ini. Jadi bagian dari hidup kami untuk memaknai kehidupan menanti kedatangan Mesias. Kiranya sukacita selalu ada dalam hati kami. Kristus, tolonglah kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan 19 sampai 28 yang demikian sabda Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan,
di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, di mana kiranya sukacita akan senantiasa mendorong ke kehidupan kita dalam menantikan Mesias. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar kata tentang oportunis. Dan oportunis ini sering diartikan adalah sikap dari orang yang senang mengambil kesempatan yang ada dan diambil demi kepentingan diri sendiri. Misal, pilkada yang sudah usai, banyak yang menggunakan aji mumpung, karena pada masa-masa pilkada yang telah lalu, peredaran uang begitu banyak di dalam dan menjelang pilkada. Bahkan kesempatan pelayanan di gereja pun kadang digunakan demi untuk meningkatkan nama baik, gengsi atau pengakuan. Dan itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja. Nah, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita sekalipun ia punya kesempatan, tetap digunakan kesempatan itu dengan tujuan mulia. Artinya, ia menggunakan kesempatan itu untuk kebaikan bersama, tidak mengambil yang bukan haknya, dan menghormati orang lain, dan tidak memperkaya diri. Ia adalah nabi besar yang punya banyak pengikut, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk memperkaya diri. Nah, itu terjadi ketika orang banyak mulai menanyakan identitasnya di saat di mana nama Mesias menjadi trending topik dengan tagar Mesias hadir bro. Tapi ia sadar siapa dirinya. Ilmu yang dipakainya dalam menghadapi keadaan yang terjadi pada waktu itu adalah bisa rumongso. Ilmu ini menjaga dia tetap rendah hati, kontrol terhadap emosi, menjaga sikap dari kudu bener dewe dan paling bener dewe, menahan diri dari ingin cari muka dan dihormati. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam melihat setiap kesempatan yang hadir dalam dirinya. Dan kita belajar, menjadi terang adalah dengan cara bersaksi melalui gaya hidup yang harus kita mulai saat ini juga, yaitu bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita memasuki saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih, perhelatan pilkada sudah usai. Kiranya Tuhan menolong pada akhirnya setiap keputusan yang diambil oleh KPU berkaitan dengan pilkada yang sudah berlangsung dihormati dan tetap dijunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta berkaidah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dan berkati siapapun yang akan memimpin setiap daerah, kiranya diberikan berkat untuk dapat melakukan tanggung jawabnya. Sekalipun tentu ada banyak kesempatan untuk bisa memperkaya diri, ada banyak kesempatan untuk bisa membagi-bagikan, untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi kepentingan politiknya. Tetapi kiranya Tuhan menolong, supaya para pemimpin-pemimpin nanti belajar akan sikap yang sudah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, yang menggunakan kesempatan yang ada justru untuk saling menghargai, untuk demi kebaikan bersama, terwujudnya rasa saling menghormati, dan kiranya kami juga belajar di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pandemi ini, setiap kesempatan apapun yang ada, kiranya dapat kami manfaatkan dengan baik, dengan tujuan mulia, dengan tujuan benar, supaya kami juga boleh berbagi dengan sesama kami, dalam keadaan yang juga sama dengan keadaan kami. Ini Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga asa kami ke depan,
dalam mewujudkan sebuah cinta kasih, dalam mewujudkan sebuah sukacita, dalam menyambut Mesias. Kiranya Tuhan menolong kami. Hidup kami, rezeki kami, anak-anak kami, orang tua kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, sekolah kami, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menuntun, supaya kami dapat mewujudkan hal-hal yang menjadi kebutuhan kami demi kebaikan bersama. Terima kasih Kristus, ampuni kami. Dalam Yesus Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab. Yesaya 35 ayat 1 dan 2 bersabda demikian, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Mari kita aturkan persembahan dengan kita iringi dari Kidung Jemaat 235, bait pertama dan kedua, ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat Tuhan, mari kita haturkan persembahan ini pada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, di Minggu Advent yang ketiga ini, kami bersukacita bersama merayakan iman dan mempertajam terang itu dengan kesaksian yang dimulai dengan sikap bisa rumongso akan kehadiran-Mu. Kiranya kami diberi hikmat dalam menumbuhkan dan merawat sikap hidup bisa rumongso menjadi cara hidup kami menghadapi pandemi ini dengan tetap penuh keyakinan akan keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan pada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan tidak terjumus ke dalam pencobaan. Kiranya damai sejahtera yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus mensejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Mari kita undur dengan tetap menjaga sukacita dalam hidup, terus bertahan di dalam keadaan apapun dengan berserah kepadanya. Kita menyanyikan KJ 364 1-2 berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat